Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini Ana mau bikin kisah awal perjalanan Ana, prosesnya dari Ana dulu waktu Ana masih muda, masih jahiliyah, ya masih suka ninggalin sholat, masih sholatnya juga masih suka di rumah, atau masih suka pacaran, masya Allah ya, dosa-dosa Ana dulu. Dan Ana menitik jalan menuju ke salaf ya. Proses Ana cukup panjang, banyak rintangan, banyak tantangan dari keluarga, dari tetangga, juga dari teman. Subhanallah. Tapi nggak apa-apa. Pertama kali Ana kenal salaf itu sekitar tahun berapa ya? Kalau tidak salah waktu Ana kerja di Karawang. Ana memahami salaf itu waktu Ana kerja di kebab Turki waktu itu ya, sekitar 2017. Udah lama banget. Di situ Ana pertama kali mengenal salaf itu dari channel YouTube-nya Ustadz Khalid Basalamah, masalah rokok, masalah bid'ah, tahlilan. Dan Ana tuh ngerasa itu emang benar gitu loh. Ana dari kecil ya itu anti yang namanya rokok, itu nggak pernah ngisep rokok dari kecil sampai sekarang, itu emang nggak suka banget itu. Jadi pemikiran Ana begini ya, kok mereka kerja capek banting tulang, istilahnya kan buat beli makanan yang ya beli yang ada positifnya gitu. Untuk beli rokok itu anak ngelihatnya tuh gimana ya, ini istilahnya nggak masuk akal gitu. Capek-capek nyari duit dari pagi sampai sore kan. Kadang Ana dulu ngeliat bapak Ana dulu kan suka ngerokok juga, jadi lebih mentingin beli rokok dibandingkan buat ngasih jajan ke anak-anaknya itu. Terus apa ya, banyak lah. Terus yang kedua itu tahlilan. Ini pengalaman Ana dulu. Ini kisah nyata. Ana ngeliat temen, bukan temen sih tapi saudara ya. Saudara Ana itu ada yang meninggal. Dan ini parah banget nih. Sampai rela hutang buat biaya tahlilan. Subhanallah, ini semuanya diutangin. Sama bela-belain sesuatu yang nggak ada panduannya gitu. Ini dari dulu anak tuh sebenarnya udah berpikir dari kecil tuh udah ini nggak bener gitu. Tapi belum pernah anak nemuin ustadz yang sama tuh pemikiran. Nah pada akhirnya anak ketemu tuh 2017 itu Ustadz Khalid Basalamah. Ya ini benar, ini sepemikiran dengan Ana gitu. Dan itu lewat media sosial, masya Allah, dan lewat YouTube. Mungkin andaikan Allah tidak buat adanya HP, adanya YouTube ini, mungkin Ana sampai sekarang masih belum paham. Masya Allah. Jadi ada manfaatnya juga. Kita beli kuota ya, beli pulsa itu, masya Allah. Sekarang di internet itu benar-benar. Dan sebelum mengenal salaf itu Ana pernah ikut yang namanya jemaah tabligh, yang ngajakin orang sholat ke masjid, keluar 7 hari, 40 hari. Itu Ana pernah tuh ikut sampai 7 hari di Masjid Kebon Jeruk. Jadi prosesnya itu sebelum kenal salaf itu Ana ikutin jemaah tabligh dulu nih. Orang-orang India kebanyakan, Pakistan, Bangladesh itu kan ya. Ana itikaf 7 hari, nggak apa-apa, itu proses, itu namanya proses. Ana nikmati di situ. Ana banyak belajar ilmu juga, belajar sholat sunnah, memakai siwak. Di situ ilmu yang Ana dapatkan itu sholat di masjidnya, dibandingkan di rumah itu utamanya sholat di masjid. Tapi ini ada tapi, di jamaah tabligh itu masih banyak orang-orang yang masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah.
banyak yang ngerokok masih yang suka demo-demo pemerintah. Nih apa gunanya coba? Dari dulu demo pemerintah, BBM naik di demo, dibakarin, tetap aja naik. Istilahnya kan gak ada gunanya. Orang yang mau nyari nafkah, ada orang demo, gak jadi nyari nafkah. Masih ingat tragedi 1993 itu waktu Ana masih kecil banget di situ. Ana masih nonton waktu Pak Soeharto dilengserin kalau tidak salah. Kejadiannya banyak banget kepala mahasiswa yang dibakar, diperkosa orang-orang Cina. Itu masih kecil, tapi Ana masih ingat loh. Sekitar Ana umur 8 tahun, 7 tahun lah kalau tidak salah. Itu parah banget kejadian kayak gitu. Demo nuntut orang. Masalahnya itu korupsi. Soeharto itu korupsi, dituntut demo. Dan pada akhirnya sekarang apakah korupsi itu menghilang? Lebih parah dari tingkat kelurahan loh korupsinya loh, ini lebih parah lagi. Tingkat kelurahan korupsi, kecamatan korupsi, tingkat bupati, ini lebih parah, lebih gila ini. Jadi nggak ada gunanya. Jadi benar yang dikatain kalau demo itu haram, itu nggak ada gunanya. Kita nuntut pemerintah itu nggak ada gunanya. Proses, nah setelah itu anak tuh keluar tuh dari jamaah tabligh. Akhirnya anak nemuin yang namanya di jamaah tabligh ini yang paling parah ninggalin 40 hari sampai 4 bulan loh. Nah istrinya ditinggalin 4 bulan gak dinafkahin. Subhanallah. Banyak teman-teman anak dulu, anak pernah tanya kan gini ya, kok antum ninggalin anak istri 4 bulan, gimana ceritanya gak ngasih anak, gak nafkahin? Padahal kan kita itu nafkahin anak istri itu pahalanya lebih gede, jihadnya itu lebih gede dibandingkan antum sholat di masjid, itu lebih gede. Apalagi kalau antum udah sholat di masjid, nafkahin anak istri, itu pahalanya lebih double, lebih 2 kali lipat. Nah dari situ anda tuh berpikir, ini kayaknya nggak benar gitu. Akhirnya anda menemuin, nah baru tuh anda terus belajar Ustadz Khalid Basalamah, terus anda pelajarin dari masalah rokok, masalah tahlilan, masalah demo, hal kecil, pondasi dasar tauhid. Dari mulai sedekah, itu anak dulu Masya Allah berpikirnya tuh menabung pangkal kaya ya. Ini pengen anak terapin. Kalau misalkan anak udah punya anak, udahlah jangan nabung, sedekah pangkal kaya. Ya walaupun kita hidupnya tetap aja begini aja, nggak kaya. Dan kaya menurut anak ini, menurut Islam itu kaya itu bukan berarti kita punya banyak duit, bukan punya rumahnya mewah, bukan berarti kita punya mobil. Kaya itu kita ngerasa cukup loh. Gimana sih kalau orang kaya tuh berbagi, kita ngerasa cukup ya. Terus ada duit lebih kasih, ada duit lebih, nggak disimpan terus gitu dalam tabungan. Itu orang kaya, definisi orang kaya itu seperti itu. Nah jadi banyak positif ya, walaupun banyak tantangan juga. Nah di sini banyak banget anak dijauhin teman-teman pas waktu kenal, dibilang sok bener sendiri. Apa yang sok bener sendiri? Anak menasehatin ya. Masalahnya kalau yang nasihatin diterima ya silahkan, enggak ya udah, istilahnya kan gitu. Dan merasa orang yang paling benar itu sebenarnya orang yang tidak bisa menerima nasihat. Di situ orang yang merasa paling benar itu dinasehatin ngerasa sama kayak maling nih, kamu ini salah, tapi dia tetap aja maling ya, emang karena dia ngerasa udah benar nih kerjaan dia maling, padahal itu salah. Nah dari salaf ini, cobaan yang dulu awalnya anak bajunya baju kaos ya, baju celana yang pakai levis, sekarang udah mulai cingkrang ya kan. Banyak yang ngatain teroris, berjenggot teroris, cingkrang teroris. Come on man. Jadi kayak semacam ini, parah banget ini, memanage otak kita itu bahwa ini sunnah kok teroris gitu. Jadi udahlah, di situ cobaan tuh banyak banget. Diguncing tetangga, dikatain Muhammadiyah,
Padahal anak nggak pernah dari dulu ngerasa anak itu NU, nggak pernah ngerasa anak itu Muhammadiyah. Kenapa? Karena gini ya guys, Islam itu bisa terpecah belah itu karena orang Islamnya sendiri. Contohnya apa coba? Adanya partai NU, adanya partai NU, contoh itu PKB ya. PKB dibuat sama orang NU. Ada lagi partai Muhammadiyah namanya PKS. Nah, itu untuk memecah belah umat Islam itu pecah belah menjadi dua orang Islamnya tuh, antara NU sama Muhammadiyah, antara PKB sama PKS. Jadi orang Islam sendiri yang memecah belah tuh, bukan orang-orang yang mengenal salaf, mengenal sunnah, bukan. Dan orang yang mengenal salaf itu anti yang namanya politik, anti banget. Jadi tolonglah, come on men, buat teman-teman nih, buat saudara-saudara anak, ibu, adik-adik anak yang masih ya itu agama apa sih kayak gitu, rokok haram, serba haram ya. Emang kita tuh semuanya serba haram, dan gak semuanya. Kita contoh ya haram ya, kadang suka bingung, haram nih babi haram ya, tapi kan ada banyak yang halal. Contohnya apa? Ayam, kata Ustadz Khalid, ayam, kambing, halal semuanya. Yang haramnya sedikit, tapi yang halalnya banyak. Jadi proses anak itu untuk kembali hijrah itu benar-benar panjang dan penuh banyak rintangan guys. Ya itulah, anak anggap sebagai dosa, belabur dosa ya. Setiap manusia pasti punya dosa. Dan anak tuh paling gak suka ya membandingkan orang itu tidak sebanding. Misal ya ada orang nih, umurnya dia sekitar 45 tahun. Dia tuh suka mengolok-olok orang yang umurnya 35 tahun. Anak tuh paling gak suka kayak gitu. Kenapa? Ya karena gak sebanding. Umur 45 tahun itu harus saya bandingkan dengan orang yang umurnya 45 tahun juga, karena sebanding. Mulai dari perjalanan hidup, karir, perekonomian. Jangan dibandingkan dengan orang yang umurnya 35 tahun. Gak bakalan bisa ketemu lah. Itu sama aja perumpamaannya antum umur 15 tahun, antum bandingin dengan bayi yang baru lahir. Perjalanan karirnya beda, pengalamannya juga beda. Nasihatin antum yang lebih tua itu, nasihatin, ini begini salah loh, ini yang benar kayak gini. Jangan mengolok-olok, jangan ngerasa walaupun udah tua kita udah bener, enggak. Kita semua tuh masih dalam proses belajar loh. Semua belajar. Hidup itu intinya belajar. Dan anak tuh tipe orang yang gak pernah mau belajar hal-hal baru, dan anak tuh suka, dan anak pelajari. Mungkin banyak di luar sana ya teman-teman anak juga, ikhwan-ikhwan yang lain yang mungkin pengalamannya juga, deritanya juga, prosesnya juga melebihi dari anak, ada juga pasti. Jadi tentang keluarga, anak dulu pernah nih, ini masalah tahlilan ya dulu. Di keluarga anak itu anak pernah disuruh tahlil sampai bela-belain boker 1 jam, anak nggak keluar tuh, alasannya boker, cuman pengen ngindarin nggak mau tahlil gitu, nggak mau tahlilan. Anak suka dipaksa-paksa gitu, cuman anak nggak mau. Sampai anak alasan boker masuk kamar mandi sampai 1 jam baru keluar. Pas tahlilan kelar, anak keluar tuh alasannya boker kan. Anak nggak dimarahin kayak gitu, udahlah. Besoknya lagi disuruh lagi, anak alasan lagi. Biar anak tutup telinga aja lah. Capek kalau dibilangin, nah tapi udahlah. Buat teman-teman yang baru hijrah ke salaf, manhaj sunnah, jangan gentar. Dulu Nabi Muhammad aja dicecak, dihina, dicaci, padahal kita tahu sendiri ya Nabi itu orang bener loh, sifatnya bener, perilakunya bener, akhlaknya bener, tapi masih banyak yang gak suka gitu, banyak yang benci gitu loh. Jadi walaupun kita dalam posisi yang sudah bener nih, tracknya bener, kan ada banyak rintangan ya, banyak orang yang gak suka, banyak dalam kerjaan juga ada yang kayak gitu kan. Masya Allah, gak apa-apa lah, itu namanya hidup ya, penuh warna. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai ini ya, proses ya
Jadi sebelum salaf itu anak ke jamaah tablik dulu, nggak langsung ke salaf dulu. Anak belajar tuh ke jamaah tablik. Ada positifnya ngajak-ajak orang ke masjid, tapi negatifnya itu ya ninggalin anak istri. Jadi kayak semacam apa ya namanya tuh, kalau dalam Islam itu namanya tuh juhud yang berlebihan. Juhudnya itu bukan berarti kita hidup miskin, bukan berarti kita tinggalkan dunia untuk akhirat, bukan. Jadi mereka itu punya banyak duit, keluar IPB, keluar lagi, ngajak-ngajak orang lagi. Enggak. Sebenarnya juhud dalam Islam itu kita tuh bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, tapi mengejar akhirat dengan batu loncatan itu dari dunia. Maksudnya kita kejar dunia itu boleh, tapi dengan harapan akhirat. Contoh, kita bekerja keras dari pagi sampai malam, nggak apa-apa. Antum dari pagi pulang pagi nggak apa-apa ya, punya duit sedekahin ke masjid rutin setiap hari, tangga, masya Allah. Jadi ada negatif di jamaah tabligh itu, apalagi banyak yang rokok, banyak yang masih suka tahlilan gitu ya, banyak yang masih suka demo-demo. Ini bukan berarti anak itu benar ya, bukan, tapi anak masih belajar dan anak ngerasa bagi diri anak itu ngerasa itu benar loh. Merokok contohnya ya, pasti gak ada manfaatnya loh, bikin paru-paru rusak. Orang di sekeliling kita yang tadinya paru-parunya sehat tadi kena. Keponakan saya itu masih bayi pada kena kayak penyakit paru kayak gitu, cuman karena bapaknya suka ngerokok dalam ruangan gitu loh. Jadi ayolah, come on man, hijrah salaf. Buat ahwat-ahwat nih yang masih baru-baru nih, belajar ya, anak juga masih belajar. Jadi dalam belajar itu pasti ada proses, ya nikmatin prosesnya itu terus. Oke. Alhamdulillah, doain anak, semoga anak terus sampai anak tua, sampai anak punya anak, sampai punya istri, anak-anak nantinya bisa mengenal salaf juga sampai anak cucu ya, bukan dari anak aja, dari dan anak juga doain semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe. Makasih banyak. Anak minta dukungan kalian semua teman-teman. Tanpa dukungan kalian semua itu gak ada apa-apanya ya. Anak tuh punya banyak mimpi sebenarnya, dan semuanya harus proses dan kerja keras. Ya kali gitu tetap di manhaj yang lurus, manhaj salaf soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.